Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Suwandi. Kesempatan hari ini kita masih menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar budidaya ikan gabus yang sudah chat di nomor saya di 0816658779 ya. Masih berada di tempat budidaya ikan gabus yang ada di Desa Tawangsari, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo ya. Dan nomor HP Pak Suwandi ada di kolom deskripsi ya, 0816658779 ya. Yang mau tanya-tanya langsung silahkan. Mitra boleh, nggak mitra pun boleh tanya ya. Yang mau tahu tentang ikan gabus ya sebisa mungkin saya akan berusaha untuk berbagi kepada teman-teman dan sahabat dunia gabus semua ya. Baik, pertanyaan berikutnya tentang masalah ya, ini pertanyaan dari Bapak Anto. Bapak Anto yang ada di Bojonegoro ya, Jawa Timur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses Pak Suwandi. Saat ini saya sering memantau channel Pak Suwandi di dunia ikan gabus. Sering sekali saya lihat Pak Suwandi menampung hasil panen ikan gabus dari para peternak dan para pembudidaya. Nah, yang saya ingin tanyakan, seberapa besar Pak kapasitas tampung Pak Suwandi di ikan gabus ini? Karena memang saya mempunyai ikan gabus jumlahnya 1 ton Pak. Apakah berkenan Pak Suwandi untuk membelinya? Karena memang saya belum punya pasar untuk menjual ikan gabus saya yang sejumlah itu Pak. Mohon penjelasan dan pencerahannya Pak ya, salam sukses dan terima kasih. Baik, untuk Pak Anto yang ada di Bojonegoro ya, sepertinya Bapak berkali-kali pernah chat saya ya untuk masalah ikan gabus 1 ton ini. Dan saya sepertinya sudah pernah menjawab juga pertanyaan Bapak lewat WA ya. Nah, ini berkaitan dengan masalah hasil panen Pak. Memang banyak sekali ya, bukan saya berarti meremehkan atau merendahkan, tidak. Banyak orang yang memang panen ikan gabus ya. Dia bilang punya 1 ton, punya 2 ton, punya 3 ton, punya 10 ton. Ya, buat saya yang penting Pak, ikan gabus yang Bapak tawarkan itu, saya sudah pernah bilang, kirim sampelnya dulu Pak ke sini ya kan. Bukannya saya tidak percaya, tetapi alangkah baiknya Bapak kirim sampel dulu ke sini, ya 20 kilo saja boleh. Untuk memastikan dari sisi ukuran dan ikan Pak ya. Karena memang sampai hari ini Pak, nuwun sewu sebelumnya, banyak orang yang nawarikan gabus jumlahnya ton-tonan, cuman benar-benar jadi tontonan Pak. Ya, bahkan saya pernah 2 kali sampai ke ujung timur sana. Ya, sudah di-share lokasi, kemudian saya sudah tengok tempatnya, tidak ada Pak ikan gabusnya itu. Ya, sampai 2 kali ya, 2 tempat yang memang tidak ada ikannya. Ya, mohon maaf sebelumnya kepada Pak Anto, mungkin lebih jelasnya karena saya sudah komunikasi sama Bapak itu beberapa kali sepertinya kalau nggak salah ya. Kalau Bapak bilang Pak Anto dari Bojonegoro sudah berapa kali, 4 kali ada ya, mungkin kita komunikasi lewat WA. Ya, itu lebih jelasnya nanti itu tadi. Bapak kirim sampel ke sini ya, 20 kilo saja. Begitu ikannya sesuai dengan kriteria yang kita terima, silakan Bapak mau kirim 1 ton, mau kirim 2 ton ke kami, saya langsung bayar kontan Pak. Ya, untuk Pak Anto yang ada di Bojonegoro. Ya, biar kita bisnisnya enak. Jadi hati kita bisnisnya nyaman. Tidak ada timbul prasangka-prasangka yang tidak baik ya. Seperti itu Pak Anto ya, mohon maaf sebelumnya ya, biar semuanya jelas. Jadi kalau kami, kapasitas kami ya insya Allah lah Pak ya, kalau hanya 10 ton, 15 ton aja saya masih bisa bayar lah Pak kalau untuk hasil panen segitu. Yang penting ikannya sesuai Pak ya. Oke, terima kasih Pak ya. Salam sukses selalu Pak Anto di Bojonegoro. Baik, pertanyaan berikutnya dari Bapak ya, dari Bapak Rudianto ya, Rudianto yang ada di nggak ada alamatnya ini. Tolong nanti kalau kirim pertanyaan ya, bertanya-tanya tolong alamatnya ya Pak ya, nama sama alamatnya ya, walaupun cuman kotanya. Kalau nggak ada kotanya, ya kita nggak bisa saling kenal ini Pak Rudianto dari mana gitu ya.
menanyakan masalah kemitraan, Pak. Apakah hasil panen kemitraan itu pasti dibeli, Pak, untuk hasil panennya? Dan dengan kriteria seperti apa? Dan apakah ada yang mitra juga panennya tidak dibeli, Pak? Kesalahan apa yang dibuat sehingga panen tidak dibeli? Mohon penjelasan dan pencerahannya, Pak Suwandi. Terima kasih. Kemitraan atau tidak kemitraan pun bisa dibeli, bisa tidak. Ya. Pertama, untuk yang bermitra. Yang kalau yang nggak bermitra kita nggak bahas, ya nggak mitra kan kita nggak wajib beli kan gitu. Ya, kalau yang tidak bermitra syarat utama bisa setor ke sini minimal 500 gram. Itu syarat minimal. Ikannya sehat, ukurannya 500 gram up, itu bisa disetorkan ke sini. Kalau yang bermitra, itu panennya kalau tidak dibeli, itu syaratnya ada yang dilanggar oleh mitra itu sendiri. Pertama dari ukuran. Kalau orang panen minimal 200 gram. Ya Pak, 200 gram. Kalau panennya tidak masuk 200 gram, ya kita tidak beli, mohon maaf. Dengan alasan apapun, mohon maaf sekali kami tidak beli ya. Dengan alasan, wah ini butuh duit Pak untuk bayar ini, bayar itu, bayar ini, ikannya masih 1 on. Mohon maaf, kita tidak akan membeli. Pak, dicilik kirian. Oke, mohon maaf pemirsa. Jadi untuk hasil panen ya itu ada syarat minimal 200 gram. Kalau ukurannya belum mencapai 200 gram, itu memang mohon maaf kita tidak membeli. Jadi pastikan ikan itu minimal 200 gram. Lebih besar nggak masalah. Jadi kalau 1 on, 2 on kurang, 1,5 on, kemudian 1 on kurang, kemudian Pak ini mohon maaf butuh uang mau dijual. Mohon maaf sekali kami tidak akan pernah membeli. Karena memang kita taunya panenan itu terima beres, tidak menerima pembesaran kembali. Ya kalau ikannya itu sudah masuk ke pengolahan, ya sudah masuk ke pengolahan, ataupun sudah masuk ke kami, tidak lagi kita membesarkan kembali. Kalau 1 on kan belum waktunya Pak, belum waktunya. Kita tidak membeli ya, itu terus terang. Ya, sampai ada beberapa yang lalu itu 1 on kita nggak mau beli, ngomongnya macam-macam yang tidak baik, tidak positif. Ya, karena memang itu sudah ketentuan. Kalau ikannya masih kecil belum waktunya kan harus dibesarkan dulu kan gitu. Itu yang pertama. Kemudian tidak dibelinya ikan dari mitra itu adalah budidayanan dengan cara yang tidak baik. Misalkan ya, ikan yang disetorkan ke kami, ke Pak Suwandi, ke CV Minaja Lestari itu, ikan itu akan digunakan untuk pengolahan ekstrak maupun minyak maupun kategori obat lah gitu. Dari bahan bakunya memang sudah harus betul-betul higienis, betul-betul sehat. Jadi kalau ada mitra, mohon maaf yang sebelumnya kita memang tidak beli, harus diketahui bahwa budidayalah dengan cara yang baik ya. Nah kemarin yang kita tidak beli walaupun ikannya besar-besar mau 1 ton 2 ton adalah cara budidaya mereka kurang baik. Masa di kolam dikasih WC tongkrong kan gitu kan. Iya enggak? Coba pemirsa bayangkan ada kolam, di atasnya ada WC tongkrongnya. Lah gimana sekarang coba? Orang lihat aja sudah ngeri kan. Ya walaupun gabusnya besar-besar nggak tertarik sama sekali. Apalagi kami yang memang arahnya mau ke pengolahan obat ya, masuk kategori obat tradisional. Ya nggak bisa, bahan bakunya saja tidak ada baik. Ya, kemudian ada yang dibudidayakan, diberi makanan kotoran babi, ada yang diberi kotoran sapi, ada yang diberi kotoran ayam, ada yang dikasih bangkai tikus, ayam mati, ya kan? Itu cara-cara budidaya yang tidak baik, yang memang mohon maaf sekali kami tidak membeli hasil dari budidaya seperti itu. Walaupun dulu bibitnya ngambil dari sini. Ya, seberapa banyak pun beli bibitnya. Kalau cara budidayanya seperti itu, mohon maaf sekali kami nggak membeli. Ya, cara-cara budidaya seperti itu, jangankan masuk ke pengolahan. Ya, untuk dikonsumsi manusia saja sudah tidak boleh itu.
Ya, apalagi yang diberi makanan kotoran manusia atau kotoran babi, waduh, benar-benar itu serem sekali. Ya, hasil penelitian di laboratorium serem sekali. Ya, bakteri, virus yang ada di situ tidak mati hanya dengan dibakar atau dipanaskan dengan panas 100 derajat. Sangat berbahaya sekali. Untuk kita konsumsi pun sangat berbahaya sekali. Jadi mohon maaf sekali kepada pemirsa, teman-teman yang sudah tahu masalah ini, tolong budidaya yang baik. Ya Pak ya, tadi Bapak yang tanya juga, kami tidak akan pernah membeli cara budidaya dengan cara yang seperti itu. Budidayalah dengan cara yang baik. Ya, pakai pelet saja cukup. Atau pakai daging saja cukup, daging keong bisa, daging ikan bisa, daging kodok bisa, cacing bisa, ya, atau ikan rucah pun bisa. Ya, selama itu budidaya dengan cara yang baik, kami tetap akan membeli berapapun jumlah panenan yang Bapak punya. Ya, sukses untuk semuanya. Tetap di channel Dunia Ikan Gabus. Kita masih akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar budidaya ikan gabus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.